Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat kita berjumpa lagi sekalipun melalui media ini. Kita bersyukur hari ini, hari Jumat tanggal 10 April 2020, tepat di mana seluruh dunia memperingati akan hari kematian Yesus Kristus. Dan pada saat yang luar biasa ini, kita bisa berjumpa kembali walaupun melalui media ini, dan kita akan belajar dan merenungkan satu bagian firman Tuhan berkenaan dengan penderitaan dan kematian Yesus di kayu salib. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk waktu yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga pada pagi hari ini kami semua dalam keadaan yang baik, kami dalam keadaan yang sehat, karena kami dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang indah. Pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama berjumpa di dalam media ini untuk kami belajar satu bagian firman Tuhan, untuk kami boleh merenungkan kembali tentang kasih Tuhan yang besar bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan memberkati kami, Roh Kudus menolong kami, membuat kami mengerti dan paham apa yang menjadi maksud firman-Mu dalam hidup kami, sehingga itu menjadi berkat yang luar biasa dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat firman-Mu. Haleluya, amin. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka Alkitab kita di dalam satu ayat firman Tuhan, Injil Matius pasalnya yang ke-27, ayatnya yang ke-46. Injil Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-46, saya akan bacakan buat kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sekali lagi, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang saya dan saudara ketahui bahwa kalimat ini, Eli, Eli, lama sabachthani, ini adalah salah satu dari 7 perkataan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, yang diucapkan Yesus di kayu salib sebelum dia meninggal, sebelum dia mati, sebelum dia menyerahkan nyawanya di tangan Bapaknya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, betapa mengharukan, betapa memilukan hati ketika saya dan saudara mendengar ada sebuah seruan, ada sebuah jeritan yang sungguh menyayat hati, yang keluar dari mulut pribadi yang menanggung derita yang amat sangat. Sebuah jeritan kesepian yang paling mengerikan yang pernah terucap di sepanjang sejarah. Bukan sebuah jeritan dari seorang narapidana yang di dalam penjara sudah ingin bebas dan keluar. Bukan juga sebuah jeritan kesepian oleh seorang janda yang sudah tidak punya apa-apa atau sudah tidak punya siapa-siapa lagi untuk diharapkan. Ini bukan sebuah jeritan kesepian dari seorang pesakitan di ranjang orang sakit yang sudah tidak berdaya. Bukan. Tetapi Eli, Eli, lama sabachthani ini adalah sebuah jeritan yang terdengar dari sebuah bukit di atas kayu salib, dari mulut Sang Mesias, seorang pribadi yang tidak pernah berbuat dosa. Sebuah seruan yang keluar dari hati dan jiwa yang benar-benar merasakan kepahitan dan kepedihan yang sangat mendalam. Sebuah jeritan, sebuah seruan yang mewakili rasa sunyi yang teramat dalam, lebih pekat dari gelapnya siang itu. Sebuah jeritan, sebuah erangan, sebuah raungan yang dapat menggoncangkan bumi dan memecahkan bukit-bukit batu. Mengapa? Karena suaranya Sang Mesias itu mampu untuk memekikkan telinga setiap orang yang mendengar. Seruan ini bukan karena ngeri, sebab menanggung siksa, menanggung pukulan, menanggung hajaran. Bukan kengerian karena menanggung sakit, perih atau nyeri. Bukan karena paku, bukan karena mahkota. Tetapi kengerian
Karena Yesus tahu bahwa Bapa yang selama ini selalu bersama-sama dengan dia sejak kekekalan, sesaat ini akan tinggalkan dia. Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Saudara yang kasih Tuhan, apa yang dikeluhkan oleh Tuhan? Bukankah Anda dan saya tahu bahwa Yesus itu adalah putra Allah? Dia adalah pilihan Allah. Kepadanya lah Allah berkenan. Dia selalu menyenangkan hati Bapaknya, dan Bapaknya sangat mengasihi dia, dan Yesus sendiri tahu. Tetapi sekarang Bapaknya untuk sesaat harus meninggalkan dia. Bapaknya sesaat itu harus memalingkan wajahnya daripada Yesus, sudah tidak mau lihat lagi. Kapan? Justru pada saat Yesus berada pada puncak penderitaan. Saudara dikasih Tuhan, tidak pernah ada rasa duka yang sedemikian dalam yang dirasa oleh Tuhan Yesus. Sebab itu di Taman Getsemani dia berkata, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Yesus ingin kalau bisa tidak minum cawan pahit itu. Yesus ingin kalau boleh cawan itu lari daripadanya. Cawan yang paling mengerikan bagi Yesus itu adalah ketika Bapa tinggalkan dia seorang diri di kayu salib. Cawan yang melambangkan keterpisahan yang sangat menakutkan bagi Yesus, menimbulkan kegentaran yang luar biasa. Dan saudara, untuk perkara yang sangat serius ini, Yesus harus bergumul dengan sangat berat di Getsemani. Dan Alkitab mengatakan bahwa peluhnya seperti titik-titik darah yang menetes ke tanah. Lukas itu adalah seorang dokter, seorang tabib. Di Injil Lukas itu melaporkan dengan sangat jelas kondisi fisik Yesus pada waktu ada di Taman Getsemani, ketika dikatakan bahwa peluhnya seperti titik-titik darah yang menetes di sana. Secara medis kondisi ini disebut dengan hemahidrosis, yaitu pecahnya pembuluh darah di kulit akibat emosi yang sedemikian berat sehingga darah keluar mengalir melalui kelenjar keringat bersama dengan keringat. Kondisi hemahidrosis ini menyebabkan kulit Yesus itu rentan terluka, sehingga setiap cambukan, setiap sesahan sangat menyiksa dirinya. Dan rasa sakit yang hebat dan banyak kehilangan darah menyebabkan Yesus mengalami gangguan sirkulasi darah. Dan paku ketika menancap di kedua telapak tangannya, tepat di pangkal telapak di urat nadi, di otot yang tersambung ke bahu. Ketika paku dipakukan, maka otot itu akan pecah, sehingga Yesus harus menumpu seluruh berat badannya dengan otot punggung supaya tetap bisa bernafas. Alkitab jelas sekali menyiratkan tingkat keparahan derita Yesus dengan istilah, oleh bilur-bilurnya Anda dan saya disembuhkan. Artinya, oleh bilur Yesus Anda dan saya sembuh, dan oleh bilur-bilurnya itu sudah cukup berkuasa untuk menyembuhkan Anda dan saya. Yang lebih menakjubkan bagi kita, yang lebih mengagumkan bagi kita, yang lebih mempesona bagi kita adalah kenyataan bahwa Yesus menanggung semua penderitaan yang hebat itu untuk seorang seperti saya, untuk seorang seperti Anda. Kapan? Dalam keadaan Anda dan saya sedang berbuat dosa dan kenajisan dan kejahatan. Saat itulah Yesus menanggungnya untuk Anda dan saya. Seberapa besar, seberapa dalam Anda dan saya jatuh di dalam dosa, maka sedalam itulah Dia harus menanggungnya untuk kita. Eli, Eli, lama sabachthani. Bagaimana Yesus meneriakkan seruan itu? Alkitab dengan jelas di dalam pasal yang 27 ayat 46 tadi mengatakan bahwa Yesus mengucapkan seruan itu, menyerukan seruan itu dengan suara yang nyaring, suara yang keras, suara yang besar. Dan ini menandakan kesakitannya yang hebat, menandakan kesedihan dan kepedihan yang teramat dalam, menandakan sisa kekuatannya dan kesungguhan rohnya.
Saya mau tanya, apakah Bapak langsung jawab, iya, kau putraku, aku tinggalkan kau karena ini dan itu. Aku memalingkan wajahku daripadamu karena ini dan itu. No, Anda dan saya tidak menemukan jawaban daripada Bapa ketika Yesus menaikkan pertanyaan ini. Tetapi Roh Allah yang luar biasa, Anda dan saya lihat, telah memampukan Yesus itu berhasil untuk meminum cawan pahit itu. Roh Allah yang luar biasa menolong dia untuk menyelesaikan persembahan dirinya itu sebagai korban penebus dosa bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata, sudah selesai. Sudah selesai. Ketika dia mengatakan bahwa sudah selesai, lalu dia menundukkan kepalanya dan dia menyerahkan nyawanya bagi Bapaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian Yesus mati buat Anda dan saya. 3 hari kemudian kita tahu bahwa Yesus hidup. Yesus bangkit. Yesus dibangkitkan. Yesus ditinggikan. Kuasa maut dikalahkan. Yesus dimuliakan. Dan Yesus dianugerahi bintang kehormatan sebagai Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, nama di atas segala nama. Supaya apa? Alkitab mencatat supaya setiap lutut yang bertelut dan setiap lidah yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Sudah selesai. Yesus menanggungnya untuk kita. Sudah selesai artinya Tuhan sudah selesai membawa manusia yang putus hubungan dengan Allah karena dosa-dosa mereka, kemudian kembali hubungan itu disambung. Sudah selesai artinya Tuhan Yesus sudah selesai mematahkan segala kuasa setan, iblis, kuasa kegelapan, telah mematahkan kuasa atas sakit penyakit, kuasa atas dosa, kuasa atas kutuk, kuasa atas maut sekalipun sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Kata sudah selesai itu adalah satu panggilan ilahi dari anak Allah Yesus Kristus kepada Anda dan saya sebagai umatnya, orang-orang yang percaya kepadanya, untuk kita bersama-sama mendeklarasikan keyakinan kita bahwa karena darah Yesus, karena bilur-bilurnya, karena salib Yesus, maka tidak ada lagi pergumulan yang kita hadapi yang tidak akan ada akhirnya. Untuk kita bersama-sama mendeklarasikan keyakinan kita bahwa karena darah Yesus, karena bilur-bilur Yesus di kayu salib, karena salib itu, maka tidak ada sakit penyakit yang kita hadapi yang tidak bisa disembuhkan oleh Tuhan. Sudah selesai. Artinya panggilan anak Allah Yesus Kristus kepada umat manusia, kepada Anda dan saya orang-orang yang percaya, supaya kita senantiasa berpegang teguh pada jaminan bahwa kuasa darah Yesus yang dahsyat itu pada akhirnya memberikan kemenangan bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mungkin Anda dan saya tidak mengalami dimensi penderitaan sehebat yang dialami oleh Yesus, tetapi tetap ada saat-saat, ada hari-hari, ada masa di mana kita berada pada titik terendah, titik yang paling bawah. Kita tidak mampu lagi. Karena apa? Beratnya pergumulan hidup kita, dalamnya kesedihan dan kepedihan kita. Kita berada pada titik yang paling bawah sehingga kita tidak mampu lagi. Kita rasa kita tidak sanggup lagi. Lalu kita menaikkan seruan yang sama, persis seperti ketika Yesus bergumul sangat berat di kayu salib dan dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Mungkin Anda dan saya juga ketika berada pada titik terendah menanyakan pertanyaan yang sama, Tuhan, mengapa Engkau tinggalkan aku? Mengapa Engkau biarkan aku, Tuhan? Mengapa Engkau tidak peduli kepada aku? Mengapa Engkau membiarkan aku mengalami kehilangan yang berat? Tuhan, mengapa Engkau membiarkan orang baik menderita? Tuhan, mengapa seperti Engkau tinggalkan aku? Dan Tuhan membiarkan aku, Tuhan tidak peduli kepada aku, dan membiarkan orang yang setia kepadamu harus pulang lebih cepat.
Tuhan, mengapa begini dan begitu? Atau mungkin saat-saat ini bukan hanya Anda dan saya, tetapi seluruh dunia pun bertanya, Tuhan, apa maksudnya wabah COVID-19 ini? Kapan mau berakhir? Lalu kita bagaimana? Saudara yang kasih Tuhan, Yesus mengajukan pertanyaan ini. Yesus tidak memperoleh jawaban langsung daripada Bapaknya, tetapi kuasa Roh Allah yang luar biasa memampukan dia menyelesaikan bagian dia, dan sehingga kemudian dia ditinggikan, dia diberkati, dia dianugerahi, dia dimuliakan luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, satu pesan firman Tuhan pada hari ini adalah ketika Anda dan saya mengalami masa-masa paceklik dalam hidup, ketika Anda dan saya mengalami masa-masa sulit, masa-masa kedukaan yang luar biasa, jangan pernah menyerah, tetap berharap Tuhan. Boleh tanya sama Tuhan, mengapa Tuhan seperti Engkau tidak peduli, tapi percayalah bahwa Dia tidak pernah sekalipun tinggalkan kita. Amin. Dia tidak pernah sekalipun membiarkan kita. Kalau orang lain boleh tinggalkan, maka Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Jika Dia tinggalkan kita, berarti Dia Allah pembohong. Dia bukan Allah Immanuel, tetapi Dia selalu beserta kita dan akan memberikan kita kekuatan sehingga kita kuat menghadapi hari-hari kita. Kuasa darah Yesus itu sanggup untuk menjamah seluruh hidup kita dan memulihkan keadaan kita, sehingga pada akhirnya Anda dan saya akan diberkati, Anda dan saya akan dimuliakan oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya memberkati kita semua, dan kita akan berdoa. Sebelum kita berdoa, kita akan menaikkan satu ref pujian, salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya, selama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur kami diingatkan kembali betapa Tuhan menderita bagi kami, menanggung segala siksaan di atas kayu salib demi untuk seorang seperti kami. Terima kasih, kami berharga di mata-Mu. Kami begitu menjadi biji mata-Mu, dan Engkau begitu mengasihi kami, dan Engkau menyelamatkan hidup kami. Biarlah pengorbanan-Mu di kayu salib tidak akan pernah kami lupakan. Kasih-Mu yang besar kepada kami, bahkan kepada seisi dunia ini, akan kami ingat selalu ya Tuhan. Terima kasih pengorbanan-Mu, terima kasih untuk tubuh-Mu, terima kasih untuk darah-Mu yang Engkau sudah korbankan di kayu salib untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang sudah menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin.